ke atau diarahkan ke page baru. Page barunya ini list device-device ataupun eh, dua device yang dia punya, bentuknya baru list. Jadi kalau dia punya 5 ya nanti terjembreng di sini device ke sekian gitu. Ya, kurang lebih gitu. Nah, setelah diklik dia ke list device, dia punya misalnya dua device nih, device A dan device B. Nah, rupanya dia pengen memantau lebih detail lagi ke device tersebut. Dia akan mengklik di salah satu device kan. Dia klik, misalnya dia klik di device A nih. Maka kita akan arahkan dia ke halaman page device A atau page detail device. Baru nanti di device A ini ada penjabarannya. Nah, pagi hari ini kita akan membuat list device sama detail device ya. Selain itu, kita juga akan belajar menyimpan data ke Thingsboard untuk menjamin aja bahwa teman-teman punya data telemetri yang tersimpan di Thingsboard. Sebelumnya, teman-teman apakah sudah pernah berhasil mengirimkan telemetri atau data IoT-nya ke Thingsboard? Oke, kemarin kirim datanya dari WalkWeShip. Yang penting udah tersimpan di Thingsboard ya. Berarti datanya emang sudah ada di Thingsboard. Karena kalau misalnya datanya belum ada, kita ambil, berarti kita nggak punya data apa-apa kan, datanya kosong. Karena di sebelumnya kan kita belajar API jumlah devices, API get devices dari Thingsboard. Tapi tidak menjamin di device tersebut teman-teman punya data. Tapi nggak apa-apa, nanti sedikit banyak kita akan ulang sedikit. Nah, ini rancangan UI untuk page list device. Isinya kurang lebih ada keterangan ataupun nama devices-nya di atas. Kemudian di sini ada list device-device yang dimiliki oleh si user tersebut, device A dan device B. Nah, device ini sifatnya dinamis ya. Jadi kalau jumlahnya ada 100 ya, device ke 100 pun ada di sini. Meskipun mungkin harus di-scroll ke bawah. Nah, itulah pentingnya kita kemarin mempelajari list view. Karena list view lah metode, mekanisme penampilan data banyak yang eh, bisa di-scroll ya. Kemudian ini rancangan UI untuk halaman detail device. Jadi kalau si device salah satu device tadi diklik di halaman list device, akan tertampil detail device tersebut. Tampilannya sederhana dulu, jadi nama device-nya sama description. Nanti description-nya juga di sini bisa kita rancang lagi. Oke, kita akan mulai dulu pembuatan page list device. Nah, pembuatan list device ini eh, untuk menjamin aja bahwa teman-teman perlu membuat screen baru namanya list device. Oke, di dalam list device ini, sorry, sebentar.
Ini sesimpel teman-teman membuat screen list device, karena di pertemuan sebelumnya kan teman-teman udah membuat buttonnya ya, button ini, button jumlah device ya. Nah itu kan eh, baru tampilan aja, maksudnya tertulis ada dua, satu. Kemarin kan eh, kita dapat dari API itu. Nah kalau misalnya button ini diklik, dia akan memindahkan screen-nya ke screen list devices. Ya kurang lebih simpelnya kayak gini. Untuk warming up juga, aku akan kirim modulnya, kemudian 10 menit harusnya cukup ya. Teman-teman udah mulai terbiasa kan. 10 menit lagi kita ke main room untuk melanjutkan store data. Oke, jadi aku buka breakout room. Sorry, mungkin kalau 10 menit kelamaan ya. 8 menit dulu aja ya, teman-teman. Sorry, 8 menit. Oke, silahkan. Breakout room sudah dibuka.
Halo. Eh, Sepertinya populasinya lebih dikit dari biasanya. Jadi mungkin untuk praktikum ini boleh kalau ada volunteer yang mau share bahwa sudah menyelesaikan objektifnya, silakan boleh raise hand. Belum? Tapi memang cukup simpel sih. Jadi mungkin aku asumsikan masih aman dulu ya karena komponen yang perlu diselesaikannya masih simpel ya. Cukup dengan menambahkan when button satu klik, open another screen list devices ya. Jangan lupa ya buat screen page list devicesnya gitu dulu kalau gitu agar bisa dari page overview itu dilempar ke page list devices ya. Nah sekarang kita perlu mencoba store data dulu ke Thingsboard hanya untuk menjamin aja bahwa teman-teman memiliki data ya. Kalau nggak salah teman-teman udah punya Postman sebelumnya kan ya. Di pertemuan sebelumnya juga aku udah pernah lihat kalau nggak salah ada yang berhasil pakai Postman. Jadi di pagi hari ini kita akan mencoba mengirimkan dummy data sensor environment ke Thingsboard. eh Sebelumnya apakah teman-teman udah pernah membuat device sensor environment atau sejenisnya di Thingsboard? Apakah teman-teman sudah pernah membuat atau memiliki device sensor environment atau terkait lah di Thingsboard sebelumnya atau yang teman-teman pelajari sebelumnya membuat device apa ya? Ya baik kalau enggak aku coba ini aja ya. eh Share kondisi ideal yang perlu teman-teman buat. Eh, Cek-cek apakah suara saya terdengar? Kok kayak internet saya bermasalah ya? Ada yang bisa Aman kok. aman ya? Oke, oke. Oke, jadi ini tampilan Thingsboard yang saya gunakan. Ya, sebelumnya mohon maaf juga kalau memang Thingsboard sendiri mengalami beberapa update UI ya, update dashboard. Jadi di beberapa modul itu capture-nya masih 6 bulan yang lalu. Ini beberapa screenshotnya ya kayak security. Tapi
secara flow-nya nggak banyak yang berubah sih. Mungkin tata letaknya aja jadi lebih ngumpet atau seperti apa. Jadi nanti disesuaikan aja ya. Nah, di sini saya punya beberapa device, utamanya yang untuk karena ini semua kita akan pakai 2 ini. Yang lainnya itu memang udah bawaan dari Thingsboard-nya ketika kita bikin akun ya. Nah, kalau memang teman-teman belum memiliki device dengan nama sensor environment ini, boleh dibuat terlebih dahulu, agar sama. Jadi saya berikan kesempatan 3 menit, teman-teman bisa bikin device namanya sensor environment ya. Silahkan.